selamat pagi. Selamat datang di podcast Gen E. Di sini kita akan membahas mengenai inner child dan judul kita kali ini adalah Cilok, cerita lama oleh Gen E. Jadi sebelumnya kita udah ketemu ya di episode pertama, dan pembahasan di episode pertama itu tentang apa? Tentang sulit mengekspresikan diri. Sekarang kenapa kita bisa mensulit mengekspresikan diri itu ada kaitannya sama episode saat ini, teman-teman. Yaitu mengenai inner child. Saat ini kita akan membahas inner child, dan di sini aku nggak sendiri. Aku akan ditemani teman-teman aku yang cantik ini, kakak aku yang luar biasa ini. Sebelumnya kita udah bareng host Kak Nurul. Sekarang bareng aku hostnya. Aku Indi, project manager dari Salur Kisah. Aku Nurmianti, co-founder dari Gen E dan advokat kesehatan mental. Oke, aku Nurul dan aku project manager dari Demonokopsis. Aku Nabila, aku psikolog klinis dan co-founder dari Gen E. Oke, semua udah kenalan. Ya, mungkin udah kenalan sih di episode pertama ya, teman-teman. Biar Cuman refresh lebih lagi. lagi lebih dapat Gitu, chemistry-nya nonton makanya. kita, lebih kenal, tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenal gitu. Biar sayang gitu ya. Dan rasanya tuh topik hari ini tuh deep banget ya. Betul. Kayak aduh, bahasanya tuh dalam banget buat kita. Mau ingat-ingat masa lalu tuh kayak buat apa sih? Mantan tuh gak usah diingat ya. Mantan, ya kok mantan ya. Mantan, Jadi inget ya. No, forgiven but not forgotten. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, quotes hari ini. Hashtag 2020. mantan. 2025 Nurmianti. Oke, kita hari ini akan ngobrol mengenai inner child, dan di sini udah hadir psikolog klinis kita dari Gen E, Kak Biel, atau bisa dipanggil Kak Nabila. Nah, inner child ini kita harus tahu dulu ya teman-teman, supaya dapat pemahaman yang sama gitu, dan kita bisa paham lebih mengerti lagi, nggak salah paham nantinya. Jadi akan dijelaskan oleh Kak Biel sebagai psikolog klinis. Dasarnya aja nih Kak, gimana sih? Apa sih inner child itu? Oke, kalau kita ngomongin inner child itu kan ada dua kata ya, inner dan child gitu. Jadi anak-anak yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau secara pengertian itu lebih ke sisi diri kita yang menyimpan emosi, perasaan, kenangan, pengalaman dari masa kecil kita. Baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan gitu. Kalau misalnya kita bisa bayangin nih, dulu di waktu kecil ada nggak yang sering seneng banget waktu hujan-hujanan di luar rumah? Pasti. Ada yang gitu ya kan? Atau Sampai sakit. sampai sakit, atau ingat momen-momen dimana kita pergi ke pasar malam yang rame orang, naik kora-kora, naik kincir angin kayak gitu, rasanya kan pasti seneng banget kayak gitu. Atau mungkin hal-hal yang menyedihkan, misalnya kayak mungkin banyak kali ya orang tua yang punya banyak janji tapi nggak ditepatin sama kita dulu gitu kan, dan itu rasanya masih bikin kita sakit banget pada waktu kecil itu. Dan ternyata itu nggak hanya berhenti di masa kecil aja. Jadi pengalaman-pengalaman emosi dan perasaan itu terbawa sampai kita dewasa. Gitu. Wow. Contohnya Ini efeknya aja. luar biasa sekali ya, besar. Gitu. Besar banget gitu. Jadi kayak misalnya nih, kalau tadi suka banget mandi hujan gitu pas kecil, sampai sekarang kita mungkin ketika hujan turun gitu kita masih Akan inget suka. memorinya, merasa happy gitu kan, pengen lari-larian lagi. Atau kalau misalnya tadi yang menyakitkan, misalnya orang tuanya punya banyak janji yang nggak ditepatin di masa lalu, di masa kecilnya dulu, kita ketika besar, ketika orang berjanji sama kita ngerasa cemas, ngerasa anxious, apakah orang ini akan menepati janjinya atau enggak. Terus kalau misalnya nggak ditepati, kita biasanya itu meledak-ledak gitu loh. Marahnya itu yang nggak sesuai dengan proporsi gitu. Bener, biasanya kayak gitu. bener. Tapi sebenarnya triggernya itu dari masa lalu gitu kan Kak? Triggernya dari masa lalu, masa kecil kita itu tadi gitu. Yang tadi anxious, yaitu tadi marah-marah, kan responnya setiap orang kan bisa beda-beda ya kan. Dan kita juga akhirnya itu terbawa sampai masa dewasa di bagian diri kita yang lagi terluka atau lagi bahagia. Bener-bener. Kalau tadi Kak Biel nyontohin yang misalkan kita suka mandi bola gitu ya. Nah, itu aku ngerasain banget, karena pada saat dewasa ini aku suka ke Dufan. Kalau lagi stres, terus akan naik kora-kora, itu rasanya seneng banget. Aku rasa kayak anak kecil gitu loh, kayak Ingat lagi umur-umur happy-nya kan. sebenarnya dulu aku itu tuh kayak aku enggak diperkenankan untuk main itu. Oke. Kayak nggak boleh keluar lama gitu. Aku sangat strict parent, dan orang tuaku nggak memperkenankan aku untuk
main terlalu lama, harus belajar dan belajar terus gitu. Jadi ketika sekarang dewasa, rasanya tuh pengen balas dendam. Iya. Karena waktu kecil kamu happy Iya, banget. pertama itu uang aku sendiri. Iya, puas gitu ya. Yang Related sekali. Kedua, saat ini aku tidak tinggal bersama orang tua. Jadi aku balas dendam, kayak nggak ada yang membatasi waktu Bebas aku, ngelakuin. nggak ada akan yang mengatur diriku. Oke. Gitu, jadi aku tiap kali stres atau apapun akan ke Dufan gitu. Jadi itulah efek inner child Inner ke child, masa ya kita benar. dewasa sekarang ini gitu ya. Iya. Contohnya menarik banget. Tapi kalau misalnya ditanyain gitu ya, kayak ada banyak orang yang nggak sadar bahwa itu tuh melukain dirinya sendiri gitu. Melukai ya. Melukai ketika hal-hal Highlight terjadi- itu. hal-hal yang terjadi di masa kecil itu bisa aja melukai kita bahkan sampai kita dewasa. Tapi banyak orang yang mungkin nggak mau ngakuin atau nggak sadar dengan itu gitu. Betul. Belum ada ini mungkin ya, belum ada awareness gitu bahwa itu sebenarnya ada hubungan eratnya kayak gitu. Jadi there is a gap in between childhood and adults. Jadi mereka tuh nggak bisa melihat koneksinya. Tiba-tiba, jadi biasanya itu yang aku rasain ya dulu sebelum aku ikut terapi itu, aku emang kayak gini kok orangnya gitu. It's my personality. But it's not. It's Dan not kalau that. misalnya kayak ada trigger sedikit terus tiba-tiba marah gitu ya, terus kayak kamu kenapa sih marahnya kok sampai kayak gitu? Mereka bakal jawab nggak tahu. It's just kan? me. Iya, emang aku kalau dari kecil marahnya gitu kok gitu. Nah, Gitu. bisa jadi. Nah itu tuh ada mungkin ada kaitannya sama inner child yang lagi sakit, yang lagi terluka itu. Iya, atau belum- kadang belum sembuh. bilangnya kayak gini, aku emang kayak gini. Aku Terima emang kayak Allah gini. padanya Iya, Terus terus bakal gitu. diaku Gitu. dong gitu. Kayak gitu. Emang aku kayak gini. Emang kamu gimana? Aku emang kayak gini. Kalau kamu nggak terima, ya udah nggak usah kenal sama aku. Biasanya kayak gitu. Kalau Kak Nurul, Kalau aku pribadi sebenarnya lebih ini sih Kak, banyak banget kan mungkin konten-konten yang memberi makan inner child gitu. Jadi misalkan nih ketika dulu mungkin tidak mampu gitu kan ya, misalkan orang tuanya untuk membawa ke playground atau kayak tadi gitu ke tempat bola gitu. Iya, Nah, tempat bola. mirip banget sama Ngasih Kak makan inner Indra. child. Iya, iya, makan inner child. Jadi ketika misalkan mereka udah gede gitu, udah punya anak, ketika mereka bawa anaknya ke tempat mandi bola, bukan anaknya yang asli Yang main, sendiri. iya, tapi orang tuanya. oh iya, aku sering kayak gitu. Jadi aku juga punya anak ya. Jadi aku tuh dari kecil tuh pengen banget les banyak gitu, karena aku anaknya selalu aktif gitu kan ya. Aku mau belajar ini, belajar itu. I wanted to learn everything. Tapi waktu itu memang karena keterbatasan finansial, jadi aku tuh nggak punya akses untuk belajar misalnya kayak yang di luar dari sekolah, misalnya piano atau musik atau apa gitu kan ya. Jadi sekarang aku punya anak, itu aku tanya-tanya dia, kamu suka ini nggak, nari nggak, kamu suka nyanyi nggak? Ya itu bagus banget ditanya. Kadang kan ada orang tua yang Maksa gitu ya. memaksakan gitu Maksa, loh ya. ya kan, kayak misalnya kalau contohnya tadi memberi makan inner child-nya gitu ya. beri makan. Itu Suka jadi kan banget nih. dulu mungkin dia orang tuanya mungkin nggak punya akses untuk mandi Iya. bola dan segala macam, terus tiba-tiba ayo kita mandi bola, padahal sebenarnya orang tuanya yang pengen. Iya. Dengan asumsinya oh anaknya juga kan happy, padahal bisa jadi Itu It's your parents. Ya bener. Iya, ya itu yang biasanya terjadi. Iya, Orang iya. tua memaksakan, padahal nih kayak aku ya, contoh aku memaksakan adekku, ayo ikut pasar malam. Pasar malam. padahal yang pengen. Iya, aku yang pengen beli gulali, tapi dia, apa sih Kak? Aku gak mau gitu. Iya bener itu. Jadi aku tuh awal-awalnya memang ini ya nggak nyadar, cuman selalu aku tanya, kamu suka nari nggak, suka nyanyi nggak, kamu mau ini mau itu gitu. Untungnya anakku itu mirip sama aku, suka belajar banyak hal gitu, jadinya tersalurkan. Bener. Itu yang biasanya terjadi. Ada beberapa teman aku yang seperti itu dan dia nggak nyadar, itu maksain kehendak dalam tanda kutip ke anaknya, dan anaknya tuh merasa tertekan kayak gitu. Iya. Jadi menimbulkan inner child baru yang Iya. terluka. Siklusnya nggak berhenti. Iya. Penting banget Make sense, untuk make sense. nyadar, Iya. nyadarin kita sebagai orang tua ya gitu Iya. kan, untuk nyadar dulu apa sih sebenarnya yang bikin kita terluka atau bikin kita senang pada Iya. waktu dulu, biar bisa Benar. nggak dipaksain ke anaknya lagi gitu. Hal-hal apa yang kemudian men-trigger kita, kayak tadi kalau dengar suara hujan jadi happy gitu ya kan. Aku pribadi gitu. Jadi kita yang sendiri yang happy, anak kita, adik kita, orang tua kita enggak happy. Yang ngerasa kayak apa sih udah berisik ya. Iya. Kita kayak hidup dalam bubble. In our own world. Iya. Bisa Benar dipahami, banget. bisa dimakan, dipahami. Kalau misalnya ini Nabila dari perspektif psikolog klinis, inner child yang terluka itu
efeknya mungkin ini yang dari luar ya, Hmm. apa kayak kamu tiba-tiba mau ke Dufan dan sebagainya. Iya. Kalau ada nggak yang efek yang lebih parah dari itu? Ada level-levelnya pasti ya. Ada level-levelnya pasti, terutama kalau misalnya itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan sampai mengganggu istilahnya eksistensinya si anak itu gitu loh. Kayak dia merasa tidak berharga, dia tidak merasa disayangi sama mungkin orang tuanya, karena kan masa kecil kita selalu akan terkait sama orang tua dan mungkin lingkungan sekolah dan guru-guru kita gitu ya. Terutama di situ sih. Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu yang sangat menyakitkan di masa kecilnya, ya dia akan sampai besar akan selalu ke-trigger dengan hal yang sama gitu yang terjadi di masa kecilnya itu gitu. Ini apa kalau dari pengalaman aku sendiri kan, aku dulu itu didiagnosis dengan gangguan jiwa namanya borderline personality disorder. Nah dari luar tuh kelihatannya kayak ngeri banget gitu kan, stigmanya tuh negatif banget. Tapi setelah diterapi selama perjalanan 7 tahun terapi itu, setiap kali aku punya sesi, ternyata penyebabnya kan itu kan ada gejalanya A, B, C, D. Setiap gejala itu sebenarnya ada kaitannya dengan masa kecil yang terluka. Jadi itu kayak post traumatic syndrome, tapi itu karena anak-anak, terjadi dalam masa anak-anak. Dan kita nggak secara sadar menangkap bahwa itu ternyata melukai kita gitu loh. Benar banget. Tapi pas dewasa kita baru menyadari itu. Pas kena ada trigger sesuatu yang terjadi yang mungkin mirip apa sama kejadian di masa lalu kita, ya kita akan terus merespon dengan tidak stabil. Iya, pasti inilah ada peran genetik di situ gitu. Cuman karena ada nature and nurture. Ya, dari masa perkembangannya itu kita sudah punya predisposisi terhadap katakanlah penyakit jiwa gitu. Tapi karena lingkungannya itu sangat mendukung penyakit jiwa, masukin jadilah gitu. Jadi terbentuklah. Makanya itu kan, jadi ketika dulu itu yang aku merasa bahwa ketika aku ada luka masa anak-anak dan didiagnosa borderline personality disorder itu, aku merasa bahwa aku yang salah kayak gitu. It's my fault and I caused this problem. But ternyata itu tidak seperti itu kebanyakan. Karena itu terjadi pada masa anak-anak, we didn't have any control over what happened towards us, seperti itu. Jadi nggak ada kita yang melakukan sesuatu, karena anak-anak ya namanya anak-anak, kamu mau ke Dufan, ya kamu mau dengerin hujan apa berisik, itu kan it's normal for a child. Iya, karena anak-anak tuh kan belum tahu ya mana yang benar, mana yang salah gitu. Apa yang harus dilakukan, mana yang nggak harus dilakukan. Tapi nih Kak, kan tadi Mbak Anti mungkin bilang ya bahwa dia akhirnya menyadari hal itu. Nah, dari kebanyakan dari kita, mungkin Kak Nurul juga bisa sharing ya, maksudnya apakah ada hal atau sesuatu yang kemudian membantu kita akhirnya tahu bahwa itu adalah luka inner child kita, yang kemudian mencari bantuan. Karena teman-teman di sini mungkin dari teman-teman yang nonton juga, gimana caranya supaya kita tahu bahwa kita itu punya inner child yang harus disembuhkan gitu kayak loh. aha momennya. Ini gitu kayak titik baliknya. Iya, karena juga kalau dari pengalaman aku pribadi nih Kak, misalnya kayak pada cerita gitu, oh dulu pas waktu aku kecil aku diginiin sama orang tua segala macam, punya hal-hal traumatis lah gitu kan. Sementara aku ngerasa mungkin dulu memang aku punya gitu, cuman aku tuh nggak ingat secara detail apa yang terjadi pada diri aku dulu gitu kan pas kecil. Cuman ingatlah secara general gitu kan. Misalnya kayak orang tua aku dulu menerapkan VOC gitu ya, VOC parenting, pendidikan VOC. Jadi yang dikit-dikit cambuk pakai gesper atau misalkan pakai hanger, gagang hanger atau gagang banget ya di masa. Nah, itu kan. Bener. Di masa dulu. Jadi kan aku juga menganggapnya oh itu umum lah gitu kan, biasa. Nggak ada yang salah sama itu. Iya, betul. Cuman ternyata buat orang-orang sekarang menganggap kalau misalkan itu nggak baik gitu kan, itu salah. Bukan gitu hanya kan. nggak baik, it's wrong. Betul, dan itu juga yang ternyata menyebabkan inner child aku terluka. Cuman maksudnya aku nggak tahu nih di bagian mana gitu kan, karena aku menganggap itu hal yang normal. Berarti ketika Nurul ketemu sama orang-orang lain yang nggak punya pengalaman yang sama, itulah baru ketemu aha momen. Oh iya benar gitu, ada perbandingan. Ada perbandingan gitu. Ternyata ini hal yang ternyata nggak baik untuk dilakukan ya waktu dulu misalnya kayak gitu. Iya, bisa dipahami. Atau kadang itu gini, aku sering denger bukan istilah sih, kalimat yang my parents beat me but I turn out fine. Do you feel fine? Ya mungkin baik secara atasnya ya, superficialnya ya. Permukaan.
kalau misalnya digali lebih dalam lagi, ya bocor. Itu ada nggak yang Gunung seperti es itu gitu kalau ya, kayak? misalnya orang yang datang ke psikolog itu dari luar kelihatannya normal, kelihatannya berfungsi, high functioning, tapi dalamnya itu falling apart gitu. Banyak Most ya. of the time Justru kayak gitu. Jadi mereka datang itu sebenarnya nggak langsung tahu bahwa aku bermasalah Ada yang di salah. sini. Tapi dia gejala awalnya itu mungkin cuman, Kak, kok aku nangisnya nggak berhenti ya, Kak? Gitu. atau aku sedih nggak punya alasan, sedihnya tuh kenapa nggak tahu. Oh iya, itu sering banget sih tiba-tiba ngerasa kayak Tiba-tiba sedih. nangis. Iya, tiba-tiba Iya. pengen dengerin lagu-lagu sedih atau nonton Right. drakor sedih. Iya. Nah, Sedihnya berlarut-larut ya. Iya. Itu kalau udah dikupas kulitnya, Akan kelihatan Kelihatan lukanya. makin ada kulitnya Sana lagi, banyak ya. ada kulitnya Kayak lagi, bawang, ada Dia kayak kulitnya bawang lagi. merah. Semakin bawang dikupas merah. semakin pedas. Semakin nangis. Sampai ya. bikin ini ya, air mata kayak terjun banget, ada terjunnya. Makanya aku tuh suka bilang sama orang-orang yang ngerasa, kapan sih aku harus pergi ke psikolog kayak gitu? Ya kapan aja boleh gitu loh sebenarnya. Nggak perlu sampai parah ya Iya, kan? nggak perlu sampai kamu merasa sedih gitu. Ya, pergilah ke konseling, ke konselor, ke terapis, ke psikolog. Itu cuman buat nanya, Kak, aku kenapa bisa gini ya? Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Ini Nggak stigmanya apa-apa. kan ini ya, Nabila, kalau orang masuk ke berobat, bukan berobat sih, ke psikolog ya, konsultasi ya, ngobrol gitu sama psikolog. Itu mereka, aku belum gila kok, kenapa disuruh ke Iya. psikolog? Itu kan stigmanya jelek Stigmanya banget. jelek Iya. banget. Dan itu emang udah dari dulu ya kayak gitu ya. Masa kita ada 2025 masih mikir kayak gitu tuh kayak jangan deh 2008 gitu late loh. ya. Jadul Aduh, banget. ketinggalan zaman banget ya. Jangan banget kayak gitu guys. Ini malah menurutku ke terapi, ikut terapi atau ke berkonsultasi sama psikolog itu sebenarnya lebih keren, karena artinya gini, kamu itu berani untuk menggali diri sendiri gitu. Itu kan susah banget karena butuh vulnerability. Dalam artian ketika orang mengungkapkan perasaan Mengakui, terdalam, iya. itu pasti sulit banget ya. Pasti butuh proses juga dan mengeluarkan itu pasti dengan air mata, dengan getar atau dengan yang disosiatif gitu kan ya. Karena itu semua udah tersimpan di dalam dirimu gitu loh, dan proses untuk membuka kembali itu sakit, Pasti akan sulit. kita harus nginget lagi, kita harus mungkin melewati bayangan-bayangan yang sama lagi gitu loh. Dan ketika kamu berani untuk bilang itu, It's wow. good. Itu ngomong-ngomong soal nginget, tadi kan Nurul bilang kalau ada beberapa memori itu yang ada gapnya Iya, gitu kan. iya, Itu iya, aku iya. sempat dulu itu ketika aku pertama kali ikut terapi itu nggak inget dalam masa misalnya umur 10 sampai 15 tahun tuh Iya. aku ngapain aja, aku nggak ada memori. Dan ternyata itu aku dikasih tahu bahwa itu salah satu coping mekanisme kita untuk tidak mengingat itu, untuk Karena survive. menyakitkan Ya, banget. karena Karena itu menyakitkan sangat banget seperti itu. Kalau misalnya orang nggak ingat ada gap-gap itu sebaiknya seperti apa ya? Sebaiknya sih kalau Cuman ada kayak memori dikit, flashback Betul, gitu, betul, mimpi betul, atau betul. nightmare gitu. karena gini loh, kalau tubuh kita tuh sangat pintar gitu Ya, Maksudnya iya, termasuk betul. otak kita tuh sangat pintar. Kita sendiri akan tahu mana memori yang harus ditutupi untuk kita bisa berfungsi secara normal gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang istilahnya sangat mengganggu gitu kan, maksudnya trigger dari masa lalu itu bisa aja nggak kita sadarin, tapi itu ada efeknya gitu loh. Kayak misalnya itu tadi kemarahan yang tiba-tiba eksplosif gitu ya, kemarahan yang sangat besar, rasa cemas yang sangat-sangat mudah untuk datang. Nah itu mungkin ada kaitannya kan dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu gitu. Dan menyambung pertanyaan Mbak Anti, gimana kalau kita nggak bisa nginget masa-masa itu gitu kan? Healingnya terus gimana gitu? Kalau nggak penuh gitu, datanya nggak cukup gitu loh intinya. Nah itu sebenarnya harus dengan ini ya, harus ada yang membimbing, dalam artian mungkin aja kamu nggak kuat untuk menghadapi itu sendiri. Jadi ketika kamu pergi konseling, ketika kamu pergi ke terapis atau psikolog klinis gitu ya, itu pasti akan kamu dibantu untuk membukanya tuh satu persatu, pelan-pelan. Akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan bikin kamu inget gitu loh. Iya, membantu untuk kita mengingat kembali. Dipancing gitu kan Iya. ya. Dipancing. Jadi bukan langsung kan ada ya orang-orang yang memang dia beneran nggak inget gitu, tapi ketika menceritakan mulai dari awal kayak dari SMA, di kelas 3 kamu ngambilnya jurusan apa, Ditanya gimana kayak teman-temanmu di sana gitu. Yang Nah, basic-basicnya dulu gitu. yang nggak ditanyain. terlalu langsung ke
ke luka ya, ke dalam. ke dalamnya gitu enggak, tapi ya dari luarnya dulu, kayak apa yang kamu lakukan ketika SMP. Misalnya kamu temennya siapa di SMP, menyenangkan nggak sekolahnya, misalnya kayak gitu. Atau di mana kamu saat itu gitu, ya kan? Iya. Terus kamu melakukan apa pada saat itu? Memori apa sih yang paling iya. kamu ingat? Dan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalau di dalam ilmu kita pasti itu pertanyaan terbuka yang membantu klien kita untuk mengingat kembali masa-masa lalu, masa-masa kecilnya. Dan dia akan secara otomatis pikirannya pasti akan mengingat itu. Iya. Bisa menjawab itu. Karena harus mancing dari alam bawah sadarnya kan. Itu bukan sesuatu yang dia ingat secara sadar gitu. Itu yang ini ya, apa namanya, kalau memang dan setelah data itu pelan-pelan terkumpul, itu baru bisa melihat dari semuanya. Makanya itu kan sering, kok sekarang dikit-dikit bipolar, dikit-dikit BPD. Makanya itu harus ke orang yang tepat. Seperti itu, harus ke orang yang punya background profesional, nggak boleh langsung self-diagnose gitu. Karena harus ada semua datanya, nggak hanya 1, 5, 10, tapi juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu baru tick boxes, all the criteria, then you can call someone have mental disorder. Tapi kan ada juga tuh ya, maksudnya di film-film aku ngeliat tuh ada yang sampai dia mesti dihipnotis gitu loh, biar ngebuka gitu kan alam bawah memorinya. sadar. Alam bawah sadar itu maksudnya kayak emang Harus sampai gitu. harus seperti itu kah gitu kan, maksudnya pada tahap mana gitu sampai orang tuh harus menerima terapi treatment itu harus dihipnoterapi. Oh my god. Oke. Jadi kalau pertanyaannya bagus Nur. Jadi memang ada kan psikologi itu sendiri tuh banyak banget cabangnya ya. Dan hipnoterapi sendiri tuh sebenarnya memang digunakan untuk memancing sesuatu yang dari alam bawah sadarmu, yang sudah terkubur sampai kamu tuh benar-benar nggak inget lagi atau nggak merasa itu sesuatu yang relevan. Gitu. Subconscious. Ya. Tapi di ilmu sekarang tuh juga sebenarnya udah ada yang tidak sadar. Kalau hipnotis kan dia banyak berkaitan dengan kondisi kita lagi nggak sadar gitu loh. Terus kita benar. Yang mungkin setengah pernah aku ikut hipnotis. Iya pernah gitu kan. Jadinya kan kitanya ngerasa makin nggak aman gitu loh untuk sharing ketika kita. Betul. Jadi itu malah ketika kita takut untuk dihipnotis itu akan jadi mental block sendiri dan bikin kita jadi sulit untuk dihipnotis karena kita takut. Dan makanya itu kembali lagi kalau untuk ikut untuk penanganan masalah jiwa itu memang harus sama orang yang bisa kita percaya gitu, kita merasa aman gitu kan. Jadinya juga jadi tahu kan, maksudnya apakah aku butuh ini, apakah aku benar banget ya. Iya. Nah dari situ nih aku juga mau nanya ke masing-masing di sini, itu pun aku nanti kita sharing di sini ya untuk perihal gimana momen ketika kalian menyadari bahwa ada yang salah sama diri kalian dan kalian mau mencari bantuan. Oke. Aku bisa mulai nih. Masih ingat fresh banget. Boleh. Aku itu dulu banget ya, sekitar awal umur 20-an, masih kuliah waktu itu. Ketika ada orang misalnya aku SMS, orang di zaman SMS ya, belum ada WA. SMS balasnya itu lama. Itu rasanya aku kayak ditelantarkan. Sakitnya tuh kayak ditelantarkan, dan itu bisa bikin aku depresi, terus ingin menghilang dari bumi ini. Dan itu selama tidak hanya berhari-hari, bisa sampai 1 bulan. Depresinya langsung jatuh, dan itu triggernya cuma SMS ya. And it wasn't something so important. Kayak misalnya, mau hangout nggak weekend ini? It's not something urgent gitu, bukan sesuatu yang urgent. And it was enough to make me so sad that I just wanted to disappear. Dan itu kayak menurutku waktu itu seperti semua orang tuh seperti itu. Ternyata ketika aku tanya-tanya, mungkin pasti adalah kecewa, tapi kan nggak ekstrim, ngerti maksudku? Nggak ada ekstrim, batasnya gitu. Misalnya 1-5 itu yang dikatakan normal, kesedihanku itu sampai 20 katakanlah kayak gitu, melewati batas dan sampai ada orang yang mengalami yang sama kayak aku, dan sampai mereka itu self harm gitu. Karena emotional pain-nya itu luar biasa sekali. Dan disalurkan serta didistraksi. Benar. Dengan cara ini gitu, karena ini lebih mudah dirasakan daripada emotional beratnya. pain. Ya benar banget. Dan itu yang merasa, if life is this painful, I don't wanna live like this. You know what I mean? Like if you think, nah itu dari situ aku mulai ngerasa bahwa
this is not supposed to be normal. Iya. Terus ada lagi yang kita bahas tadi, ada perbandingan temanku yang lain, teman-teman kuliah, terus teman-teman main waktu itu nggak seperti sebegitunya gitu, paling kecewa dikit, orang ini nggak balas, tapi move on setelah 1-2 hari gitu kan. So itu sih aku momen yang Kok dia nggak sakit hati ya, tapi kok aku sakit hati banget ya. Itu perbandingannya di situ titiknya ya. Wow. Triggernya sama, reaksinya yang berbeda. Ada yang reaktif, ada yang eksplosif. Kalau aku sudah eksplosif gitu, siap siaga meledak. Nah kalau misalkan aku sendiri itu sebenarnya ada 2 pengalaman sih yang mengganggu aku, dan aku merasa kalau aku tuh kayaknya butuh pertolongan gitu kan. Yang pertama mungkin itu yang pertama ini aku tahu banget penyebabnya apa. Jadi pas waktu aku SMP, kan aku SMP SMA tuh di pondok gitu ya. Jadi ketika waktu SMP aku pulang ke rumah gitu liburan ya. Nah itu tuh aku terima, walaupun aku belum punya HP, cuman aku minjem HP adik gitu. Itu tuh aku terima banyak banget telepon yang padahal aku tahu nih siapa yang nelfon gitu kan. Cuman aku merasa terganggu dengan telepon tersebut gitu. Jadi kan aku mengabaikan telepon tersebut, tapi lama-kelamaan aku jadi cemas gitu dan merasa takut setiap kali ada panggilan telepon masuk gitu, walaupun itu dari orang yang aku kenal maupun panggilan baru itu nomor yang nggak dikenal itu tuh aku merasa kayak ketika ada orang nelpon aku kayak aduh angkat nggak ya gitu kan, angkat nggak ya, bikin anxious gitu kan. Iya gitu kan, apa nih yang harus aku omongin gitu, kenapa yang nanti pengen dia mereka bilang tanyakan gitu ya. gitu kan. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua juga itu aku sadar pas waktu aku kuliah, jadi emang mungkin pas waktu SD, SMP, SMA bahkan kuliah tuh kita mungkin punya geng-gengan gitu kan, teman-teman Circle kelompok belajar gitu kan. Cuman ketika kuliah itu aku merasa sebenarnya tuh biasa aja gitu kan, ngobrol segala macam bla bla bla, berkumpul. Cuman ada satu titik di mana aku ngerasa kayak mereka asik sendiri, aku merasa diabaikan. So itu tadi abandonment. Jadi aku Merasa ditinggalkan. padahal biasa aja gitu kan. FOMO, fear Iya. missing out. cuman aku menilai dari gerak-gerik mereka gitu kan, aku menjudge sendiri gitu kan. Jadi over analyzing Ya gitu kan, jadi kayak aduh ini apalagi yang salah nih gitu kan, aku berbuat hal apa lagi nih sampai mereka tuh kayak gitu ke aku, padahal ya mereka biasa aja gitu. Bergelut sama pikiran kita Iya, sendiri banget iya. Betul banget, dan itu terjadi hampir setiap hari karena kan kuliah kan setiap hari kan gitu. Itu pikirannya tuh terus mengganggu. Mana-mana ya nggak bisa tidur itu pasti. Betul banget, I feel betul you, banget. yes. Jadi aku merasa kayak 2 orang yang berbeda gitu kan. Aku faking myself gitu kan, di depan mungkin aku kelihatan senyum gitu kan, cuman ketika aku diem, aku berpikir I'm seperti not itu. Merasa diabaikan, merasa ditinggalkan. Kalau itu dari pengalaman aku sih. Kalau Nabila, Kak Nabila, Kalau aku Kita sediakan tisu di sini. Iya. Ada alasannya dari Iya, sisi. prepare. Jadi kalau aku itu nyadar dari awal mulanya itu kuliah. Aku udah nyadar aku bukan anak yang baik-baik aja sejak SMA gitu ya kan. Cuman nyadar banget itu waktu kuliah karena aku terkesan tidak bisa menerima kegagalan dengan lapang dada. Aku akan selalu menyalahkan diriku sendiri ketika gagal. Jadi pada waktu itu kayaknya ada kayak kompetisi gitu deh waktu kuliah gitu kan, dan kita bergrup bikin itu mengikuti kompetisi itu, terus kemudian ternyata nggak masuk gitu, nggak lolos. Nah di situ aku kayak nyalahin diriku sendiri banget sampai yang di titik dimana aku nggak mau ketemu sama orang-orang yang jadi kelompokku itu karena aku malah menyalahkan mereka. Di luar aku tampak menyalahkan mereka, tapi di dalam ketika aku sendiri aku menyalahkan diriku sendiri. Kenapa aku tidak mengontrol itu terlalu tidak mengontrol itu dengan baik? Kenapa aku nggak nyuruh mereka begini, kenapa nggak menyuruh mereka begitu gitu loh. Nah akhirnya itu bikin aku nyadar juga bahwa aku bukan orang yang gimana ya bilangnya, bukan orang yang suka dengan kekalahan yang pertama. Terus yang kedua aku juga jadi tidak mudah untuk membiarkan diriku mengeksplor
hal-hal baru. Aku jadi nggak suka tampil, aku jadi nggak suka. Gives you ini ya, it makes your world small. Iya. Jadi aku takut gagal, aku takut mencoba karena aku takut nggak dianggap baik, karena aku nanti takut responnya orang-orang kayak gitu. Dan bahkan mungkin sampai sekarang itu pun masih jadi sesuatu yang aku masih berproses dulu gitu loh dengan itu. Aku nggak bisa membiarkan diriku untuk mengekspresikan apa yang aku mau dengan lebih bebas kayak gitu kan. Aku mencoba tapi memang masih agak sulit, dan ya itu mungkin masih jadi proses sampai saat ini sih. Iya. Membatasi diri ya. Iya. Ada batas. Dan itu yang- bikin ini ya, bikin dunia kita itu kecil. Kita jadi nggak bereksplorasi, kita nggak berkembang. Dan bitter. Bitter, bener Dan aku bitter. jadi kayak kadang Resentful. kadang suka kalau ngeliat orang yang lebih sukses, bukan lebih sukses dalam artian gimana gitu ya, tapi kayak orang itu lihat berani aja nih, aku jadi kayak iri gitu dalam tanda kutip. Iri, bukan benci sama orangnya, tapi kayak aku jadi menyalahkan diriku sendiri, kenapa sih kamu nggak bisa kayak dia, kayak gitu doang kayak gitu. Itu tuh sesuatu yang sampai sekarang aku masih berproses. Kok aku nggak bisa ya? Kok aku susah banget ya? Right. Wow. Ini Kalau gimana? ini, Oh my god. Ditodong Ditodong, kita semua udah ngomong, udah vulnerable kan, langsung. Tapi aku menyimpulkan dulu ya. Nanti tadi tuh Mbak Andi melihat perbandingan gitu antara dirinya dengan temannya. Terus Kak Nurul menyadari hal itu ketika kayaknya overthinking yang dialami itu terlalu berlebihan gitu, karena mereka merasa yang normal ya, like same perbandingan, cuman Kak Nurul lebih kepada melihat dirinya sendiri gitu ya, berkaca gitu. Dan Kak Biel tadi yang tadinya mungkin explore banyak hal, tapi kemudian menjadi lebih kecil dan membatasi diri, itu mulai menyadari. Dan it's me. Kalau aku, oh my god, Panjang kayaknya kita siapkan kan. Udah tisu dulu. udah dipegang. aduh ya ampun. Aku tuh gini, aku menyadari bahwa ada hal yang perlu diperbaiki dari diri aku, ada yang something wrong gitu with me. Itu ketika aku SMA. Kelas 12, kelas 11, aku merasa bahwa aku berbeda gitu daripada teman-temanku, kayak NPD banget ya, berbeda, merasa berbeda, nggak bercanda guys. Oh my god. Oke. Ngerasanya tuh kayak oke. Jadi waktu SMA teman-teman tuh banyak yang bilang bahwa lo tuh caper banget deh gitu. Kayak gitu, kayak lo tuh terlalu menonjolkan diri dibandingkan teman-teman lo gitu. Terus aku setiap kali ada orang yang berkata itu akan selalu memikirkan hal itu terlalu dalam. Padahal mah nggak perlu kan, nggak apa-apa ya. Kalau aku merasa itu baik-baik aja, tapi aku nggak begitu. Aku akan terus memikirkan itu. Misal dia berkata ketika aku kelas 10, aku akan memikirkannya sampai detik ini. I feel Gitu. you, yes. Sampai detik ini aku akan terus memikirkan itu, dan itu yang membuat diri aku jadinya overthinking berlebihan. Gitu. Tapi puncaknya ketika aku menyadari dan meminta bantuan itu adalah masa kuliah semester 5. Jadi waktu itu Semkes aku ikut lomba juga bareng tim, tapi aku merasa bahwa tim aku akan lebih unggul kalau nggak ada aku. Oke, ini jadi kayak berlawanan ya. Kalau aku kan aku berusaha ingin mengontrol, tapi kalau Indi Menarik, lebih baik nggak ada. Lebih baik aku tuh nggak ada. Kalau aku nggak ada, kayaknya mereka bisa menang pada saat itu gitu. Wow. Tapi karena aku ada, jadinya kalah. iya kalah gitu loh. Dan aku juga waktu pada saat itu kumpul bareng mereka, itu rasanya selain diabaikan rasanya aku buang-buang waktu gitu. Buang-buang waktunya orang lain. Iya, buang-buang waktunya You orang waste lain. their time. Iya, wasting their time karena kayak aku nggak berguna deh gitu. Oke. Kayak aku nggak berguna deh gitu. Dan itu akan dan efeknya adalah habis pulang dari situ aku tidur, aku merasa sedih. Of course aku nangis ya di kosan sendirian. Wah, mendukung banget situasinya ya kan. Indie banget gitu situasinya, kayak di kosan sempit sendiri, nggak ada siapa-siapa, aku langsung tidur sambil menangis. Tidur aku batas waktunya melebihi batas. Kan tidur tuh 6 jam kan.
katakanlah 8 jam lah. 24 jam. Ya Oh, ampun. Ini 24 jam. depresi, Lebih. depresi. Iya, lebih dari itu. Jadi aku pulang dari ke kampus itu adalah jam 5. Dan aku bangun jam 5 besoknya. Jam 5 sore aku tidur, jam 5 besoknya aku baru bangun. Itu dalam arti beneran tidur kan? Iya Bukan beneran tidur itu bangun. nggak tidur bangun. Dan aku shock waktu ngeliat jam, loh kok masih jam segini? Itu 12 jam saya. Oh iya 12 jam, oh my god, I'm sorry. Oh my god, Ya, it's okay. Iya, Yeah. But it's more than what is supposed to be. Ya. 12 jam. Lebih dari ini yang Oh, normal lebih lah. dari yang normal kan. Dan aku waktu lihat jam kayak, oh, kok masih jam segini sih? Apa aku tadi salah ya? Gitu. Tapi ternyata lihat grup dan notifikasi HP, aku tidak masuk kelas pada saat itu. Aku melewatkan kelas pada saat itu dan aku lihat tanggal. Badannya ini ya, to try to recover all the stress that you went through. Iya. Jadinya energinya Bener, habis. bener. Itu semester, itu semester 3. Pada saat itu semester 3. Awal-awal kuliah. Awal-awal kuliah. Tahun kedua itu. Dan aku masih beradaptasi kan, belajar beradaptasi, aku dari luar juga gitu. Dan pada saat itu aku harus mencari bantuan. Aku It's harus not normal. Iya, aku gak normal ya, aku gak normal. Aku udah mulai, wah beneran aku harus nyari bantuan. Dan pada saat itu juga aku langsung cari tahu di mana psikolog ataupun konselor yang bisa membantu aku gitu. Dan aku mulai dari kampus dulu. Nah ini bisa teman-teman aku kan gitu. Poin Jadi, cari bantuannya. iya, terdekat dulu. Kalau misalkan yang masih teman-teman yang masih SMA bisa ke konselor sekolahnya dulu, ke guru BK-nya dulu. Terus kalau misalkan yang di kuliah pasti ada yang namanya UPT. Iya, Iya. badan konseling. Badan konseling dan minta bantuan ke mereka. Itu biasanya kalau masih pelajar dan bagian dari instansi akan gratis. Ya. Nggak bayar. Oke, bagus tuh, bagus. Bagus Heeh. banget itu. Akan gratis. Nah kalau misalkan untuk teman-teman yang udah nggak terkait instansi di sekolah ataupun di kantor nggak ada gitu, bisa ke psikolog yang paling memungkinkan aja dulu. Yang paling mungkin Online affordable. bisa nggak lah? Online juga Bisa, bisa. ya, Kak? Banyak banget kan sekarang udah Iya. apa namanya platform yang Accessible gitu. Heeh, ya. bener-bener. Atau kalau mau yang gratis boleh nyoba layanan kita dulu yang selalu Iya, bisa. Itu ada satu Seluruh video call gratis. Kita memang tidak memberikan secara klinis ya kak. Iya, benar, Kita tidak benar. memberikan treatment, tapi kita menyediakan ruang Ruang. aman dan nyaman untuk benar. teman-teman cerita. bercerita. Sebenarnya esensinya kan itu ya. Hmm. Indi sama Nabila kan orang datang sama punya banyak beban, punya banyak sampah yang harus dikeluarkan, dan itu butuh tempat sampah kan. Iya. Otomatis kalau sampahnya dikeluarkan dicecer di jalan, ya Bahaya itu dong. bahaya. Bahaya. Itu juga mengganggu orang lain. Iya, mengganggu iya. Makanya itu lingkungan. kan kalau ada gangguan jiwa, nggak hanya yang didiagnosis penyakit jiwa tapi juga yang masih inilah anxious. Emosional. Iya, kalau nggak ditangani itu bisa ini efeknya nggak hanya ke diri sendiri tapi juga ke orang lain kayak Benar. gitu, ke temannya, ke keluarganya, ke pasangannya, dan bahkan ke ini teman-teman yang maksudnya ke apa namanya, kalau misalnya masih kuliah masih belajar tuh ngefeknya itu ke ininya prestasi Iya, mereka, betul, ya betul. Produktivitas. ya benar Hmm. benar sekali kayak gitu. Iya, iya. Dibutuh banget, setiap orang itu butuh tempat untuk menyalurkan sampah-sampah itu, membuang sampah itu gitu. Mengeluarkan dan menemukan ruangan yang aman dan nyaman, mengeluarkan sampah di ruangan yang aman dan nyaman Benar. tanpa mengganggu lingkungan sekitar. Coba bayangin kalau misalkan kita buang sampahnya sembarangan, itu mengganggu ekosistem. Ya, Pasti apalagi ke dong. sungai bikin banjir. Itu Pasti contoh dong. sederhana banget ya. Iya. Ada dan nyata gitu. Kita mau buang sampah sembarangan bisa banjir. Iya. Nah, itu sama kayak emosi kita kan. Kalau kita buangnya sembarangan, ya dampaknya juga akan membanjiri lingkungan sekitar kita. Bener banget itu. Buanglah sampah pada tempatnya. tempatnya. Iya, Ya. betul. Buanglah. Itu adalah anjuran yang sangat amat harus kita lakukan. Basic tapi ini ya penting. Iya. It's Sangat very penting. basic, but Dan this bisa is really diterapkan untuk banyak hal. Iya. benar. Buanglah sampah tanda kutip pada Pada tempatnya. Nah, ini Jangan ada tempat dipikir. yang aman tadi gitu. Iya, benar JNE banget. menyediakan itu teman-teman. Sampah dong. Iya, jadi ya bahasan inner child ini memang dalam banget ya, Nabila. Bener. Dan dari tadi kalau misalnya tadi kita bilang aha momennya ketika kita nyadar, itu kalau dikait-kaitkan lebih dalam itu pasti ada kaitannya sama inner child yang terluka tadi. Wow. Bahasan awal Betul. kita. Bener. Makanya untuk tahu apakah itu terkait atau enggak dan terkaitnya sama luka yang Yang mana mana. itu emang harus ada temennya mungkin ya, kalau dirasa sendiri
berproses sendiri terlalu menyakitkan Iya, gitu. ini aku mau sharing nih. Dimana aku ketemu akhirnya itu adalah efek dari inner child aku. Iya, Yang tadi aku boleh. sampai tidur 12 Boleh, jam boleh. merasa bersalah berlebihan. Itu karena aku sejak aku kecil tuh selalu disalah-salahkan Siap. sama orang tua aku. Jadi misal wow, efek wow, amazing ya. kayak apa kamu Iya, betul banget. Selain aku sebagai anak sulung ya, tapi aku juga di sisi lain aku adalah anak satu-satunya gitu, dan aku cucu perempuan pertama dan cucu satu-satunya perempuan. berat banget itu kan. Banyak banget ya, banyak banget. Ekspektasinya tinggi banget ya. Pundakmu Iya. semua kuat ya ini. Oh my god, ini oke. Dipupu itu saya pengen dipupu ini pundaknya. Oke. Gitu. Jadi waktu itu aku ngobrol sama psikolog aku, dan luka yang paling membekas adalah ketika aku sering disalahkan. Jadi ketika dari SD sampai aku SMA bahkan sampai kuliah pun, sometimes tuh keluarga aku akan ya karena kamu begini gitu, tanpa mau mendengarkan penjelasan aku dulu. Gitu. Satu arah aja ya. Bener, ngobrolnya hanya satu arah. Terus even kayak aku kan dipaksa untuk terus berprestasi, Wow. terutama di bidang Capek hitung-hitungan. Dan itu adalah kelemahan aku. Hitungan Itu ya. adalah kelemahan aku, Iya. angka adalah kelemahan aku, tapi aku dipaksa dan harus latihan itu terus-menerus sampai dileskan gitu. Sampai stres, bikin stres. Yes, oh my god. Pasti. Iya, jadi makanya kenapa aku nggak suka banget statistika waktu kuliah. Buat teman-teman kuliah yang nonton, Tos dulu. seberapa jelek nilai statistika? Kita mirip soalnya. Seberapa Fisika jelek? matematika ya. Yang penting lulus aja. Iya, Cek. iya. Yang penting lewatin itu ya. So I feel you, sister. Nah, kalau aku nilainya hanya dapat nggak sempurna di mata mereka adalah 100 ya. Jadi 90 nggak sempurna kan? Aku akan dapat omelan. Wow. Kamu tuh makanya jangan nonton TV. Dulu kan kita belum ada TV, HP. HP ya, TV, Iya, TV TV. disalahin terus Iya. ya. Kamu Kartun tiap makanya hari. jangan Nonton nonton TV TV. mulu. Dan film favorit aku kan dari TV ya, Kian Santang. Tahu? Enggak. Oh my God. Beda generasi. Beda generasi. Jun dan Ju, Jin dan Ju, Jin dan Ju. Iya, Jin dan Ju. Jini, oh Jini sama Jin Jin dan dan Jin. Iya, itu aku suka banget nonton itu kan. Terus itu tayangnya akan malam kalau di Ya, generasi malam kita. ya sama masih masuk. masih malam. Dan itu jam aku harusnya belajar dan tidur, tapi aku masih pengen, kan aku nggak ada hiburan kan. Dulu kan Udah ya, capek dong Iya. sekolah. Seharian. Les Iya. ya. Sekolah, les, aku ngaji juga. Tuh. Baru istirahat jam 8. Ih, Wow. sibuk banget Indi kecil. Harus Jam belajar lagi. Jam 8 malam. Iya. Wow. Jam 8 malam aku baru pulang dari surau. Surau itu musola. Musola, iya. Baru pulang dari surau. Wow. Dan aku ketika baru nonton di Jin dan Jun baru teng. Opening Belajar. ya. Udah seharian itu otaknya udah Iya. keras. Belajar. Itu masih disuruh Iya, lagi. belajar. Terus nanti jam 9 aku harus tidur. Jadi aku ada jamnya dan diatur gitu. Dan ketika aku nggak mengikuti itu, aku akan disalahkan. Tanpa mendengar penjelasan aku bahwa I'm aku tuh tired. lelah. Ya, tired. Aku sangat Ini ya, lelah. parenting pola pengasuhan yang seperti ini tuh yang kata kebiasaan dulu labelnya itu tough love. But does it work? Is it, does it help you? As a child, if anything, it hurts you. At some point ada yang Iya. berhasil, tapi memang Iya, secara emosional secara- dan mental. bukan mesti berhasil secara emosional gitu loh maksudnya. Kayaknya banyak yang akhirnya jadi benci hal-hal yang disuruh itu ngerjain gitu. Atau bahkan jadi benci ke personalnya. Iya, Iya, benar-benar. memberikan Betul, luka betul, itu karena ya. yang memberikan luka itu. Tapi emang benar yang Kak Biel bilang, at some point aku merasa ada rasa ya syukur dikit di beberapa poin Benar. bahwa aku dididik seperti Besarkan itu sendiri. gitu. Karena akan melatih diriku juga. Nah, Oke. psikologku bilang karena luka-luka itu, aku itu selama ini hidup berkuda-kuda. Selalu kuda-kuda. Waspada ya. Selalu waspada. Oke. Aku selalu So, hidup ini ya, you are in a state Tegang. of selalu tegang. intense. Everything has to be like Ya. Jadi itu melelahkan ya. Banget. Wah. wow. Banget, banget. Aduh. Jadi harus waspada setiap saat, harus Iya. sigap gitu Kayak seakan-akan akan ada yang menyerangku Iya. dari mana aja dan aku nggak tahu. Dan Aku harus standby. Iya. Kalau aku istirahat sebentar, You feel guilty, right? Iya. I feel you ya. Aku ngerti banget itu perasaannya. Jadi kita tuh jadi merasa kayak we don't deserve
to break, have break, to love ourselves. We don't have self love Iya, iya. karena self love itu kan identik dengan istirahat, slowing down. Iya. Kalau aku melakukan itu, aku juga ngerasa bersalah Iya, kayak gitu. iya. I have to do something every day and I have to be full on every day. If not, then I feel like I waste my life. I feel like I don't produce anything meaningful. Dan itu sebenarnya kalau begitu dalam state yang seperti itu dalam jangka waktu yang panjang, itu bisa bikin aku depresi sendiri. Iya, Benar nggak sih? Betul sekali, I can feel. Dan tanpa sadar itu melukai diri kita sendiri kan. Nah, lagi-lagi korbannya kita lagi. Biar kita untuk kita, benar. Lagi-lagi korbannya kita lagi. Oke. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Nggak pertanyaan sih, tapi ya pendapat masing-masing lah ya. Kadang kita kan nggak sadar, yang tadi lagi aku bilang, kita nggak sadar melukai diri kita sendiri gitu. Apakah kalian memiliki pesan kepada diri kalian di masa lalu atau di umur berapapun itu, kalian boleh ungkapkan, dan pesan apa itu, ingin bilang apa untuk diri kalian di masa itu yang terluka itu? Aku kayaknya terakhir deh, karena kayaknya cukup panjang. Ya udah, yang sama yang Sudah menyiapkan di sini. Oke, kelas dari aku ya. Start dari aku. Kalau aku akan bilang kepada Indi pada saat itu adalah usia 7 tahun. Kelas 1 7 tahun ya pada saat itu. Kalau kelas 1 deh, 7 tahun lah ya. Di 7 tahun pada saat itu adalah momen dimana Indi menyadari bahwa ayah itu nggak ada. Ibu yang selama ini dipanggil ibu adalah bukan ibu. Tapi mereka adalah orang-orang yang menyayangi Indi dengan cara mereka sendiri. Jadi Indi pada saat itu, ayo lebih bersyukur lagi dan sayangi mereka, balas mereka, panggil dia ibu dan panggil dia ayah sebagaimana mestinya. That's deep. Touching. Itu deep banget. Wow. Iya. Kalau aku untuk anti kecil usia 10 tahun, waktu itu dia merasa helpless, merasa lonely and powerless. Mimpinya tuh banyak sekali, tapi dia merasa tidak pernah merasa disupport dalam bentuk apapun, emotional, financial, even moral. Dan pesan aku untuk anti, you are strong, that one day you will find your own way, and even if it's different than other people, it's okay. You are different, it's okay. And it's fine. That's who you are. See? Oke, aku lah berarti ya. Kalau aku untuk Nabila di usia 12 tahun yang waktu itu baru ngerti kompetisi dan kalah, lalu ditanyakan kenapa kamu bisa kalah padahal harusnya kamu menang. Dan untuk waktu itu Nabila yang itu juga lagi pertama kalinya mengalami dicurangi oleh orang lain gitu ya, sehingga merasa sangat tidak adil. Aku mau bilang ke dia kalau kamu nggak bisa memilih apa yang akan terjadi di masa depanmu, tapi kamu masih bisa mengontrol responmu. Dan itu adalah satu hal yang mungkin akan membuat kamu terluka, tapi tetap itu bukan jadi alasan untuk membenarkan semua kemarahan dan tindakanmu pada waktu itu. Marah ya? Wow. Hashtag marah. Meledak-ledak ya. Marah, meledak-ledak. Wow. Di gongnya ya Di guys. gongnya. Ini gongnya. Kalau Nurul, Kalau misalkan aku sebenarnya aku mau menyampaikan ini karena dulu tuh aku merasa aku sebagai kakak perempuan gitu kan, anak pertama, kakak perempuan, dan aku punya 4 adik. Adikku yang pertama tuh anak kedua itu laki-laki, dan aku merasa bahwa apa yang terjadi pada diri dia gitu itu adalah kesalahan aku. wow. Jadi aku mau, sebenarnya aku udah pernah nge-post ini di Instagram aku, cuman aku merasa kayaknya dalam bentuk cerita singkat gitu sih, cerita pendek, dimana itu sebenarnya kayak surat gitu yang mau aku sampaikan ke dia gitu kan. Cuman itu juga sebagai bagian dalam proses penyembuhan diri aku gitu kan, biar aku merasa bahwa
ini bukan murni kesalahan aku gitu kan. Jadi aku izin bacain. Sure. Yeah. Oke. Of course. Oh my god. It's okay. okay. Take your time. Take a deep breath. Oke. Do you want me to read it for you? Okay. She can read it. Oke. Di suatu minggu pagi, di sebuah taman, seorang lelaki mendatangiku. Tanpa sepatah kata, dia duduk di sebelahku, bercerita mengenai gumpalan awan yang kerap berubah bentuk menjadi hewan kesukaannya. Kami pun tertawa bersama. Sedetik kemudian, awan gelap datang. Senyumnya yang menawan berubah menyeramkan. Matanya memerah, suaranya menggelegar, persis seperti monster. Aku berlari sejauh mungkin, gak pernah aku merasa setakut ini. Raungannya membuat telingaku sakit. Aku berharap monster itu segera pergi. Sayup-sayup erangan monster itu berhenti terdengar. Kulihat monster itu berangsur-angsur berubah menjadi seorang anak kecil bertubuh gempal. Iya, anak kecil yang mengemaskan. Ada kesedihan terpancar dari matanya. Ada rantai tak terlihat yang mengikat tubuhnya. Ada luka yang begitu mendalam. Rasa penyesalan berkelebat di hatiku. Pelan-pelan aku mendekatinya. Dia mendongak, dua mata bundar berkaca-kaca menatapku. Aku memeluknya erat. Maafkan aku. Ayo kita mulai lagi dari awal. Wow. Thank you so much for sharing. You're so brave. Take your time, it's okay. Kamu kuat banget. Kamu kuat banget, Nurul. Jadi nangis. It's okay. Yeah, this is the point. You feel safe enough to share this with us. So I'm very happy that you share with us. Dan itulah maksudnya memang luka masa lalu Iya. sedalam hidup. Iya, efeknya itu yang sangat intens. Meski udah puluhan tahun berlalu, belasan tahun berlalu. Coba itu berapa tahun yang lalu? If you remember Ini very well. aku nulisnya pas tahun berapa ya? Kalau nggak tahun 2020 aku tulis, cuman kejadian itu sebenarnya aku tahu kan alasan dia tuh kayak gitu tuh kenapa gitu kan, karena yang tadi aku mention VOC parenting gitu kan. Dan karena dia anak laki-laki satu-satunya, jadi yang paling dibebankan gitu kan. Apalagi kalau sama bapak-bapak tuh biasanya kayak ditekenin banget gitu. Ayo kamu laki-laki kamu harus begini gitu kan. Jadi untuk kayak hukuman-hukuman segala macamnya itu lebih banyak dibebankan di dia gitu kan. Dan dari kecil karena kita menerima VOC parenting dan paling banyak dibebankan itu dia, meledaknya tuh ketika dia dewasa gitu, pas waktu dia kuliah gitu. Jadi emang beberapa kali tuh aku sempat kayak ngerasa takut gitu sama dia kan. Karena setelah dia menerima banyak hal di masa kecilnya, dia meledak-ledaknya baru berani pas waktu dewasa gitu kan. Sudah merasa lebih karena merasa powerful gitu kan. Sementara kan sekarang orang tua juga udah semakin tua gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu sih. Jadi termasuk baru beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi sakitnya masih Aku kira aku udah Really udah sembuh gitu ya. Inilah gitu how powerful sharing and being Thoughtful. being honest with your feelings kayak gitu, yang mengakui ada perasaan yang belum dikeluarkan, karena memang sulit kan proses Nurul untuk bisa mengeluarkan, bahkan ini tadi minta tolong Nabila untuk membacakannya, so that must be really painful and difficult for you. Thank you for sharing. It's okay. Sudah mendengar. Sometimes everything is Yes, so sorry. Thank you Indi. Yes. Okay. Thank you so much. Can we move? Yeah. Okay. Oke, teman-teman, kadang kita emang ngerasa kayak sekedar capek, tapi itu bukan capek biasa, tapi ada hal yang belum sempat kita proses sebelumnya. Dan hal-hal itu hal-hal yang menyakitkan. Dan pembicaraan kita hari ini benar-benar Deep deep ya, insightful juga. But ada alasan kenapa topik ini kita angkat. Gitu. Kalau teman-teman tadi sebelumnya udah
kita mention mengenai demonokopsis sama Saul Isa, maka nggak akan asing sama buku ini. Cara Paduan tanpa suara. Judulnya adalah Paduan Tanpa Suara. Yang tampaknya dicoret asli ya, no fat fact punya The Monokopsis. Ada logonya The Monokopsis. Ini judulnya Paduan Tanpa Suara, Inner Child Volume 1. Kisah nyata tentang trauma anak-anak. Dan di situ untuk teman-teman yang merasa punya trauma dan tidak pernah mengeluarkannya, itu mungkin langkah awalnya bisa baca buku ini dulu supaya merasa bahwa ternyata aku tuh nggak sendirian, kayak gitu, nggak sendirian. Banyak teman-teman di sana tuh punya sampah masing-masing yang banyak dari mereka itu tidak bisa mengucapkannya dengan kata-kata. Itulah kenapa kita namain, kita judulin Tanpa Suara gitu. Karena paduannya itu berupa tulisan. Ya. Untuk teman-teman yang nggak bisa bersuara, maksudnya nggak bisa mengungkapkan suara, sulit mengungkapkannya. Jadi untuk yang ingin beli bisa di mana, Kak? bisa di Shopee-nya The Monokopsis. Bisa dicek aja. Nanti ya. Link. Bisa dicek harganya dan langsung klik check out sekarang juga. Nanti linknya kita sertakan di bawah ya. Karena ini stoknya terbatas guys, tinggal 20 buku aja nih. Oh my god. Limited stock gitu, jadi harus cepet-cepet di check out guys. Ini volume pertama, artinya kita ada volume kedua. Kita lagi dalam proses nih penyuntingan, sebentar lagi jadi, dan direncanakan akan dikirimkan ke publisher yang lebih besar. Dan yang kedua ini lebih greget karena apa? Karena setiap cerita itu nanti ada respon dari psikoterapis. Iya, psikoterapis yang dimana nanti teman-teman bisa melihat ternyata kayak misalnya hal yang kecil-kecil itu ada penjelasannya, kenapa kita kayak gini sikapnya, kenapa kita kalau marahnya meledak-ledak. Jadi selain ada cerita biar teman-teman bisa terkoneksi secara emosional, juga ada sedikit penjelasan untuk membantu teman-teman sendiri yang mungkin ceritanya itu mirip dengan yang ada di tulisan, di cerita di buku seperti itu. Betul sekali. Jadi ya sekarang langsung check out ya. Yeah. Nah, untuk sesi penutup mungkin beberapa kesimpulan dari aku sebelum menutup ini. Sebelum aku simpulkan juga mungkin ada kesan-kesan dari Ini kalau aku bacain quotes. Ini Oh, quotes boleh ya. sekali. Ini yang cocok banget ternyata dari pembicaraan kita hari ini, bahwa ini satu quote yang aku suka dari Dr. Brené Brown. Dia adalah scientist tapi niche-nya dia, research-nya dia itu tentang vulnerability. Dari semua data kualitatif yang dia kumpulkan, ternyata bisa disimpulkan bahwa vulnerability is not weakness. It's our most accurate measure of courage. Jadi teman-teman yang merasa mereka bisa mengungkapkan, jadi mengungkapkan hal-hal traumatik seperti itu kan kita harus berani untuk vulnerable itu apa? Rentan. Dilihat, didengarkan, dan kamu tidak ada tembok lagi yang menutupi kesempurnaan kamu dari luar. So people can see you both sides, the good part and the bad part, and you are a whole person. You let other people to see you as a whole, and it means you are brave dan berani untuk it's okay, people judge you, it's okay, you are okay with who you are. Dan sebelum itu kitanya yang perlu untuk mengakui dulu. Bener ya. Nggak apa-apa punya luka, nggak apa-apa punya rasa-rasa seperti itu, nggak apa-apa kalau lemah gitu. menerima dulu diri kita, acceptance dulu. Bener, self-acceptance, powerful. Karena Wila dulu. Quote ya. Untuk quote, aku suka dengan kata-kata bahwa everything happens for a reason. Ya, jadi apapun yang terjadi padamu itu ada sesuatu di baliknya. Dan kita nggak akan bisa tahu apa sesuatu itu sebelum kita melaju menuju masa depan gitu. Jadi untuk bisa tahu ya kita tetap harus keep going. Gitu sih. Itu yang paling aku pegang dalam hidupku saat ini. Keep going. Keep going on. Kayak Dory, just keep swimming. Just keep swimming sampai dia bisa ke atas, ya. sampai dia lihat dunia gitu ya. Dunia daratan. Oke. Kalau dari aku mungkin
quotes-nya ya buat teman-teman yang merasa sulit juga untuk mengekspresikan diri itu adalah ceritain aja gitu. Nggak usah dipendam, nggak usah disembunyikan. Kalau misalnya masih ragu atau masih malu gitu ya untuk menceritakan semua hal itu, teman-teman bisa sekedar nulis di catatan atau sekedar buat voice note singkat gitu. Seperti yang Indi pernah bahas di episode 1 kemarin kan. Gitu. Jadi dan nggak apa-apa kalau misalkan itu hanya sesingkat kayak aku sedih hari ini gitu kan. Aku senang hari ini, atau yang seperti ini bilang di episode 1, orang sebelahku ini bau ketek gitu. It's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting coba aja dulu gitu, keluarkan. Nanti lama-lama kamu bisa bercerita lebih banyak dan bisa memahami diri kamu sendiri. Kadang kan awalnya cuma nulis doang ya, tapi nanti setelah kita terbiasa Iya, ada panjangnya. Ada ekornya. Ada ekornya. Jadi kita kayak panjang. Ya benar, dan kita jadi butuh orang untuk sharing, Diskusi. mendengarkan Itu kayak dia. as ini iceberg itu loh. Iya, Luarnya iya. kelihatan Awalnya, ujungnya aja, iya. ternyata dalamnya. Ya, ada akarnya, ada daunnya, ada pohonnya kayak pohon jadinya. Wow. Ya. Thank you sudah mengingatkan itu aja, teman-teman, catat aja. Do what you want. Okay. Write as much as you can. Just that particular moment, even if it's just one sentence. Betul. Kalau Indi? Hari ini kita belajar banyak mengenai masa lalu ya, luka di masa lalu, dan aku akhirnya memahami bahwa kita nggak harus simpan semuanya sendirian. Gitu, kita bisa mengekspresikannya, kita bisa memeluk diri kita juga dengan cara kita sendiri. Mungkin tadi cara aku adalah dengan menulis apa aja yang aku mau, teman-teman bisa punya cara sendiri. Mbak Anti punya cara sendiri, Kak Biel punya cara sendiri, Kak Nurul pun punya cara sendiri. So, aku mau ucapin dulu terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kita yang ada dagingnya tapi juga banyak tulangnya. Ada durinya juga. Ada durinya juga. Imbang. Nano, Ada sambalnya juga. Iya. Udah makanan. Kalau dari aku, jangan buru-buru sembuh. Mbak Anti tadi 7 tahun prosesnya, aku pun masih proses, Mbak Anti masih proses. Aku masih proses, Kak Nurul pun, Kak Biel pun gitu. Jangan buru-buru sembuh, yang penting kita tahu bahwa kita nggak sendiri di dunia ini. Gitu. Terima kasih. Yes, thank you semuanya yang sudah menonton kita hadir di ruangan ini bersama. Thank you juga untuk Kak Biel, Kak Nurul, Mbak Anti sudah sharing semuanya. Dan thank you juga untuk kameramen kita di belakang sana. Kelihatan, tapi ya berjasa besar. Sangat berjasa besar. Jadi kita 45. Kita berlima ini, yang satunya nggak kelihatan. Oke, so jangan lupa subscribe, share juga, terus juga follow Instagram @salurkisah, Dan Instagramnya @themonocopsis juga. Di situ kita banyak konten-konten seru dan bagi tips and trick, banyak mitos and fakta, semuanya ada. Dan teman-teman bisa DM kita kalau memang butuh tempat untuk cerita, untuk lanjut di Salur Kisah maupun di Monocopsis. Mau karyanya di Publish kan? ada nama bisa banget. Bisa juga. Ini cerita teman-teman Demonakopsis ini yang berani untuk sharing juga. Iya. Mungkin aja the next story is yours. Iya. Ya, betul. The next story is yours. Di sini kalian ada namanya like antologi ya. Ya, antologi. Iya, Antologi. Kumpulan cerita. Kumpulan cerita gitu. So jangan lupa like, subscribe dan share ke semuanya. Teman, keluarga, saudara. Oke? Oke. Guru Pacar mungkin bisa juga. pacar. Ya, X juga nggak apa-apa loh. X juga nggak apa-apa. Mau nobar juga boleh. Thank you semuanya. Bye. See you next We need hug. Oh iya. Ah.